Setiap prestasi pasti punya cerita di baliknya. Dan di episode kali ini, aku bakal ngundang salah satu mahasiswa terapi okupasi angkatan 2024 yang berhasil menjadi juara 1 dalam pemilihan mahasiswa berprestasi program diploma tingkat wilayah LL Dikti 3. Siapa sih dia? Pada kepo kan? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini, komen, share, dan juga subscribe. Hari ini aku ngundang salah satu mahasiswa terapi okupasi angkatan 2024 sekaligus mahasiswa berprestasi kita loh, yaitu Kak Daren. Halo, perkenalkan nama aku Darren Menardi dari jurusan terapi okupasi angkatan 2024. Oke, nah banyak yang kepo nih Kak, PO itu kan jurusannya lumayan unik ya. Apa sih alasan kakak milih prodi terapi okupasi? Kenapa nggak jurusan kesehatan yang lain? Oke, mungkin kalau jujur sedikit nih, mungkin aku dan juga beberapa teman-teman lainnya masuk ke jurusan terapi okupasi ini bukan karena pilihan pertama ya. Karena mungkin ada jurusan kesehatan lain yang mungkin ingin ditempuh dan awalnya ingin ditujui. Tapi hasil dapatnya di sini, dan setelah dilihat lebih dalam lagi, jurusan terapi okupasi ini memiliki banyak banget benefit sih, karena kayak prospek kerjanya yang sangat luas, karena kayak tenaga kerja di Indonesia ini bisa dibilang sangat-sangat skalanya sangat rendah dibandingkan dengan kebutuhan yang ada dan yang diperlukan saat ini gitu intinya di Indonesia. Dan kayak kalau kalian tuh masuk ke terapi okupasi dan kalian belajar lebih dalam lagi, kalian tuh lebih akan mengerti gitu kayak esensi dari setiap aspek-aspek yang ada di setiap individu gitu. Contohnya kayak motorik, sensorik, kognitif maupun kayak neurologi mereka itu seperti itu, karena itu juga benar-benar buat ataupun kayak menjadi hal yang sangat penting untuk setiap individu, karena itu mengefek setiap aktivitas mereka gitu untuk bisa beraktivitas. Wah, keren banget. Next nih Kak, banyak yang bilang kalau kuliah kesehatan itu kan lumayan padat ya. Gimana sih ceritanya kakak bisa jadi mapres di tengah kepadatan kuliah ini? Oke, mungkin sedikit konteks, aku tuh masuk dan coba mapres itu saat semester 2 gitu. Jadi kayak mungkin bisa dibilang pas itu belum terlalu sibuk banget, tapi kalau dibilang nggak sibuk tuh salah, karena kayak dari seluruh jenjang perjalanan mapres itu benar-benar nabrak sama perkuliahan atau akademik gitu. Jadi kayak benar-benar harus bisa balance. Nah, pas itu aku balance-nya benar-benar kayak buat skala prioritas terlebih dahulu pastinya. Kayak ya udah, kalau kalian tahu ini ada kelas dan ada tugas yang harus benar-benar diselesain dan itu ada deadline-nya, itu kalau bisa kalian prioritasin dan selesain lebih cepat aja, sehingga kayak kalian tuh bisa menyelesaikan tugas-tugas lain seperti kayak mapres contohnya. Dan itu yang aku lakuin saat aku di semester 2, karena aku kayak masih juggling antara akademik sama mapres dan juga kayak ikut-ikut lomba lain juga, karena kayak masih harus isi-isi capaian umum yang aku ada saat itu, sehingga aku lebih harus mengerti apa sih skala prioritas yang aku harus fokusin pada awalnya, dan sehingga itu tidak akan mengganggu jalan kerjanya aktivitas aku sebagai mahasiswa juga. Oke, berarti intinya itu ada di skala prioritas. Oh ya nih, salah satu poin besar kakak jadi mapres kan pasti karena inovasi ya. Boleh nggak sih di-spill inovasi apa yang kakak kembangin dan apa manfaatnya? Oke, jadi produk inovatif yang aku bawa untuk ke mapres sendiri itu adalah adaptive rework. Apa sih adaptive rework itu? Itu adalah intinya meja batik yang adaptif yang diperoleh melalui proses thrifting. Jadi kayak kalau misalkan kemeja konvensional yang kalian pakai biasanya, contohnya ini kan harus dibuka kancingnya satu persatu menggunakan kedua tangan dan banyak jari kan pastinya, dan memerlukan kemampuan motorik halus yang sangat precise kan intinya. Dan itu susah banget tuh untuk kalian bisa buka satu, karena kan kayak teman-teman kita yang penyandang disabilitas juga memiliki masalah kemampuan motorik, juga pasti akan kesulitan dalam melakukan hal tersebut. Sehingga adaptive rework itu intinya kayak kancing kemejanya itu diganti menjadi kancing kemeja ada magnet gitu yang lebih adaptif, ataupun dengan menggunakan velcro, sehingga kayak mereka tuh dengan mudahnya bisa lepas dan sambung kembali, sehingga mereka bisa kayak buka dan mengenakannya secara mandiri dan tanpa kayak bantuan dari caregiver gitu intinya. Dan kenapa kemeja batik? Karena intinya kayak semuanya itu kan di Indonesia especially itu kan kita sangat ditekankan untuk mengenakan batik, especially di hari-hari penting kan. Jadi kayak aku mau membuat seluruh teman-teman penyandang disabilitas itu merasa kalau mereka tuh juga bisa kok layak untuk mengenakan batik, dan kayak membantu mempromosikan ya budaya kita gitu. Keren banget nih. Oh ya nih, terakhir nih, pesan buat teman-teman yang mau masuk TO ataupun mau jadi mapres juga. Oke, mungkin untuk kalian yang mau masuk TO ataupun menjadi mapres, intinya itu pertama, nggak ada yang nggak mungkin, karena
dari proses aku itu kalian harusnya bisa kayak, oh ini bener-bener semester 2 udah kayak langsung terjun ke Mapres. Itu kan kayak agak susah gitu ya. Mungkin kayak nggak semua orang itu mungkin punya ide untuk kayak ya udah semester 2 langsung Mapres gitu. Jadi kayak yang aku mau tekanin adalah kalau even if kalian mempunyai sebuah ambisi ataupun mimpi yang kayak mungkin saat ini kalian merasa tidak pasti dan kayak sulit untuk digapai, itu kalian tuh harus lebih yakin akan diri kalian sendiri kalau asalkan kalian punya ambisi dan kalian punya aspirasinya dan kalian kayak punya sesuatu ataupun dorongan untuk bisa mewujudkan hal tersebut, kalian tuh pasti bisa mendapatkan atau mewujudkan impian kalian. Tapi yang terakhir adalah yang paling penting kalian harus tahu kapabilitas kalian sendiri, karena kayak pada akhirnya mungkin kalian boleh melihat kayak oh mungkin dari aku sendiri kayak oh pencapaiannya banyak banget dan mungkin kayak aku mau nih kayak dia untuk bisa jadi Mapres cepetnya. Tapi kayak kalian tuh harus ngeh dulu kayak oh kapabilitas aku tuh gimana dan apa sih yang harus aku prioritasin terlebih dahulu untuk bisa mengikuti Mapres ataupun ikut ke jurusan TO gitu. Kayak kalian tuh harus cari dulu apa yang kalian inginkan dan kalian harus tahu terlebih dahulu gitu. Oke, berarti intinya nggak ada yang tak mungkin, jadi kita harus yakin sama diri kita sendiri dan kita harus tahu kapabilitas diri kita sendiri. Oke Kak, mungkin itu aja. Makasih banyak ya Kak udah mau luangin waktunya buat sharing banyak hal hari ini. Sukses terus buat kuliahnya. Nah, itu dia tadi perbincangan seru kita bareng Kak Daren. Semoga cerita dari Kak Daren bisa menginspirasi kalian semua. See you on the next podcast, guys.